Ya, kembali lagi bersama channel Sobat Mate. Hari ini kita akan membahas persamaan kuadrat, di mana fokus utama kita adalah untuk menentukan akar-akar atau penyelesaian pada persamaan kuadrat. Baik, sebelum kita memulai, kita perhatikan di mana persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, di sebelah kanan daripada ruas kanan persamaan kuadrat kita ini harus sama dengan 0. Ya. Jadi ada beberapa cara, yaitu dalam menentukan akar-akar atau penyelesaian daripada persamaan kuadrat. Itu yang pertama, kita akan membahas dengan menggunakan metode faktorisasi. Nah, pada metode faktorisasi ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu menggunakan hukum distributif. Nah, adapun contohnya yaitu kita ambil jikalau kita memiliki sebagai contoh, kita memiliki 4x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Nah, 4x kuadrat kurang 12x sama dengan 0. Ini kita selesaikan faktorisasinya menggunakan hukum distributif, di mana kita mencari FVB antara 4x kuadrat dengan 12x. Nah, diperolehlah FVB-nya adalah 4x. Nah, ini adalah 4x. Setelah itu, buka kurung. Nah, kita perhatikan 4x kuadrat kita bagikan dengan 4x, kita peroleh di sini x. Oke. Kemudian min 12x, ini min 12x, kita bagikan dengan 4x, kita peroleh di sini adalah min 3. Ya, tutup kurung. Sama dengan 0. Oke. Nah, setelah ini, setelah kita faktorkan, kita bisa mendapatkan dua buah nilai x, yaitu akar-akarnya. Yang pertama adalah 4x sama dengan 0 dan x kurang 3 sama dengan 0. Artinya, untuk x yang pertama atau akar yang pertama, x itu sama dengan 0 bagi 4. Itu adalah 0. Ya, kemudian kita selesaikan ini, x sama dengan 0, ini pindah jadi tambah 3 ya, jadinya 3. Oke, jadi inilah akar-akar daripada persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 12x, di mana dengan nilai x yang sama dengan 0, jika kita substitusikan ke persamaan kuadrat yang di soal, kita akan memperoleh hasilnya 0. Ya. Dan jika kita substitusikan nilai x itu dengan 3, kita juga bisa mendapatkan nilai yaitu sama dengan 0. Ya, gitu ya. Hukum faktorisasi menggunakan distributif ya. Oke, kita perhatikan contoh yang lain. Nah, jikalau kita punya min 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Nah, caranya tentu sangat mudah. Karena ini belum lengkap, untuk bentuk umum persamaan kuadrat, kita selesaikan menggunakan hukum distributif, yaitu dengan cara mencari FVB antara 2x kuadrat dengan 4x. Ya, jadi FVB-nya adalah 2x. Buka kurung, min 2x kuadrat kita bagikan dengan 2x, kita peroleh min x. Gitu ya. Kemudian positif 4x kita bagikan dengan 2x, kita peroleh positif 2.
sama dengan 0. Ya, jadi diperhatikan ruas kanannya harus sama dengan 0. Nah, setelah ini kita peroleh dua buah nilai X, yaitu yang pertama 2X sama dengan 0 dan min X tambah 2 sama dengan 0. Kita selesaikan untuk yang pertama ini, X sama dengan 0 dibagi 2, maka kita peroleh 0. Oke, berikutnya min X sama dengan, ini kita pindahkan ke ruas kanan, kita peroleh min 2. Ya. Nah, setelah itu X sama dengan min 2, kita bagikan dengan min 1, kita peroleh positif 2. Baik, seperti itu ya. Nah, untuk mencari akar-akar atau penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat di mana persamaan kuadratnya berbentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0, yaitu menggunakan hukum distributif. Oke, cara yang berikutnya yaitu yang kedua, yaitu menggunakan faktorisasi selisih kuadrat ya. Selisih dua kuadrat, di mana bentuknya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat, ini sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Baik, ini cukup sederhana, caranya sangat mudah, dimana kita perhatikan contohnya. Jikalau kita punya bentuk persamaan kuadrat itu 16x kuadrat kurang 36 sama dengan 0, maka ini kita perhatikan hampir mirip dengan bentuk x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, oleh sebab itu kita ubah 16x kuadrat itu menjadi bentuk pangkat 2 daripada 4x. Nah, ini dia 4x dipangkatkan 2 kurang 36 itu sendiri adalah 6 yang dipangkatkan 2 sama dengan 0. Gitu. Sehingga kita peroleh ini adalah x kuadrat kurang y kuadrat. Maka dengan mudah kita bisa menuliskan menjadi 4x tambah 6 dikali 4x kurang 6 sama dengan 0. Baik. Ya, sampai di sini lagi-lagi kita peroleh dua buah nilai X. Yang pertama untuk 4x tambah 6 sama dengan 0 dan 4x kurang 6 sama dengan 0. Sehingga kita selesaikan 4x sama dengan min 6, x sama dengan min 6 per 4, disederhanakan menjadi min 3 per 2. Oke, untuk nilai x yang kedua, ini 4x kurang 6 sama dengan 0, ini sama dengan 4x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 4, itu adalah 3 per 2 ya. Baik, nah inilah dia ya, salah satu contoh menggunakan faktorisasi selisih dua kuadrat gitu. Contoh yang lain kita perhatikan, mungkin saja kita menggunakan 36y kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Ya, ini juga merupakan salah satu persamaan kuadrat ya, meskipun dia adalah menggunakan variabel y ya. Oke, yang penting ingat persamaan kuadrat itu adalah sebuah persamaan yang derajat tertingginya adalah 2. Baik, kembali ke soal. Nah, 36y kuadrat kita bisa ganti menjadi 6y yang dipangkatkan 2 kurang 25-nya adalah 5 yang dipangkatkan 2 sama dengan 0. Maka di sini adalah x kuadrat
kurang Y kuadrat. Lagi-lagi merupakan bentuk seperti ini, ya, selisih 2 kuadrat. Sehingga kita peroleh 6Y tambah 5 dikali 6Y dikurang 5 sama dengan 0. Gitu. Untuk nilai Y yang pertama, 6Y tambah 5 sama dengan 0. Untuk nilai Y yang kedua adalah 6Y kurang 5 sama dengan 0. Kita selesaikan, kita peroleh 6Y sama dengan min 5, maka Y sama dengan min 5 per 6. Untuk yang berikutnya, 6Y sama dengan 5, Y sama dengan 5 per 6. Berikut adalah akar-akarnya. Begitu. Ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui dan mengenal dua cara faktorisasi untuk persamaan kuadrat yang saya katakan di sini tidak begitu lengkap karena nilai A, B, dan C-nya itu tidak lengkap ya. Nah, bagaimana kalau kita ketemu permasalahan yang merupakan persamaan kuadratnya itu adalah bentuk umum ini? Nah, tidak perlu khawatir, kita bahas di sini ya. Saya minta sobat matematika bisa bisa memperhatikan dengan baik ya. Oke. Contohnya ya, di sini kita punya soalnya itu adalah X kuadrat kurang 16X tambah 15 sama dengan 0. Nah, sobat mata tidak perlu khawatir bagaimana kok susah ya. Di sini saya akan memberikan metodenya dengan gampang ya. Baik, pertama kita tentukan dulu siapa A, B, dan C-nya. Kita ketahui bahwasanya bentuk persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya. Maka untuk soal kita peroleh nilai A itu adalah 1, nilai B itu adalah min 16, dan nilai C itu sama dengan 15. Nah, untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini, kita butuh mengetahui metode yang seperti ini. Berapa dikali dengan berapa itu adalah A kali C, di mana A kali C kita untuk soal ini bernilai 15 karena 1 dikali 15 ini ya. Dan berapa tambah dengan berapa itu sama dengan B ya, di mana B kita itu untuk soal ini adalah min 16 gitu ya. Nah, di mana angka yang di bagian atas dan bagian bawah ini harus sama ya, yang ini dengan ini juga harus sama. Lalu bagaimana cara kita menentukan angkanya itu? Nah, kita lihat perkalian yang hasilnya ini 15. Kita cari faktornya ya. 15 itu faktornya adalah 1 kali 15, benar. 2 itu tidak bisa ya. Kemudian 3 kali 5. 5 kali 3 itu kembali. Nah, sampai di sini inilah merupakan faktor daripada 15. Dan kita perhatikan ada dua pasang ya. Pasangan pertama dan pasangan yang kedua. Nah, dari kedua pasangan ini kita pilih mana pasangan bilangan yang bisa menghasilkan min 16 gitu. 3 dan 5 jika dijumlahkan itu tidak akan menghasilkan angka 16 ya. Nah, yang paling mungkin terjadi di sini adalah 1 dan 15. Jadi kita pilih 1 dan 15. Baik, di sinilah 1, di sinilah 15. Ini 1, ini 15. Lalu kita periksa apakah menggunakan
settingan seperti ini sudah tepat, ya, kita cek. 1 kali 15 itu benar 15. 1 tambah 15 itu 16. Sementara yang kita mau di sini adalah min 16. Oleh sebab itu kita menggunakan minus. Nah, minusnya di sini ini juga ikutan, ini minus, ini juga ikutan. Ya, baik. Setelah itu kita periksa, ternyata semuanya cocok. Kalau semuanya sudah cocok, maka langkah selanjutnya itu tertulis x kuadrat dari ini ya, x kuadrat. Ini min 1, berarti ini min 1x. Ini min 15, berarti di sini min 15x. Dan ini positif 15, tulis kemari positif 15 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita bagi menjadi dua bagian. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Kita bagi jadi dua bagian. Tuh. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita fokuskan kepada bagian yang pertama. X kuadrat kurang X. Nah, di sini kita faktorkan menggunakan hukum distributif tadi, ya, di mana FPB antara X kuadrat dengan X itu adalah X. Lalu buka kurung, X kuadrat kita bagi dengan X, kita dapetin X. Min X kita bagi dengan X, itu dapatnya min 1. Tutup kurung. Nah, sampai di sini, langkah berikutnya adalah jika yang kita peroleh adalah X kurang 1, maka kita kasih spasi di sini ya. Kita tulis di sini ikut X kurang 1. Tuh. Nah, daerah yang dikasih spasi ini akan kita isi angka yang merupakan masing-masing hasil pembagian ya dari ini. Min 15X kita bagi dengan X. Min 15x kita bagi dengan x, hasilnya adalah min 15. Kemudian positif 15 kita bagi dengan min 1, kita peroleh di sini min 15. Nah, di sini sudah sama-sama min 15, maka min 15-nya kita tuliskan kemari, min 15. Di sini tentu sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya yang sama, ini sama ya, sama-sama X kurang 1, kita tuliskan sekali. Yang ini tidak diberi kurung, kita kasih kurung. Jadinya X kurang 15 sama dengan 0. Itu. Nah, tentu ini akan sama ya, seperti biasa ya. Kita peroleh X kurang 1 kita samakan dengan 0, X kurang 15 kita samakan dengan 0. Kita peroleh di sini X yang sama dengan 1, di sini X yang sama dengan 15. Nah, inilah merupakan akar-akar daripada persamaan kuadrat X kuadrat kurang 16X tambah 15 sama dengan 0. Ya, berikutlah penjelasan pertama ya dalam menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan metode faktorisasi. Ya, jikalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar dan jangan lupa diklik tombol like, share dan jangan lupa subscribe juga channel Sobat Mate. Oke, yuk, bye bye.